Di masyarakat yang kehidupan keluarganya lagi kurang harmonis, lagi sedikit ada cobaan, dia kalau bingung berkonsultasi kemana, tidak perlu bingung ya, datang ke KUA saja. Datang ke KUA saja, jadi jangan sampai masuk ke pengadilan lah, kalau mengenai masih bisa diselesaikan itu ya. Lalu semua sistem yang ada di KUA akan diunifikasi atau diintegrasikan dengan Super Apps itu tadi. Jadi ada transformasi digital, bahkan kartu nikah sudah digital sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Mas Islam, part ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau teman-teman belum sempat melihat pembahasan tentang revitalisasi KUA, teman-teman bisa menonton dulu podcast di Mas Islam sebelumnya. Ini menarik sekali, dan kita akan melanjutkan obrolan tentang tema revitalisasi KUA. Kalau kemarin kita sudah bahas secara lebih filosofis, sekarang kita akan coba bedah revitalisasi KUA ini dari aspek yang lebih teknis dan lebih konkret. Sebetulnya aspek apa saja sih yang menjadi concern dalam program revitalisasi KUA yang sudah di-launching oleh Bapak Menteri Agama. Dan kita masih ngobrol dengan Ketua Tim Revitalisasi KUA Kementerian Agama, sekaligus beliau saat ini adalah PLT Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Mas Islam Kementerian Agama, Gus Adit. Kita lanjutkan ya Gus ya? Boleh. Saya sambil dilanjutkan, saya lepas masker dulu. Nah, kemarin kita sudah ngebahas revitalisasi KUA ini dari aspek yang filosofis, historis dan sebagainya. Saya pengen dapat gambaran yang lebih konkret dan aktual terkait dengan revitalisasi KUA. Sebetulnya cakupan apa saja sih yang direvitalisasi? Oke, aku langsung aja ke area revitalisasi. Betul. Ada 5 semuanya. Yang pertama, yang paling kelihatan adalah fisik. Ya, fisik itu kita perlengkapi fungsi-fungsinya agar memenuhi apa yang dibutuhkan untuk pelayanan publik. Ya. Peningkatan kenyamanan pelayanan ya? Betul, itu semuanya. Ya, jadi fisiknya ada nanti jalur untuk disabilitas gitu. Oke. Kemudian akses masuk ke balai nikah itu langsung dari halaman bisa, tidak harus masuk ke front office kemudian belok. Apalagi sampai ke dalam-dalam ya gitu, nggak perlu. Lewatin dapur dulu. Iya, pokoknya ruang publik harus dapat diakses dengan sangat mudah. Perbaikan infrastruktur ya? Iya, okay. Front office, back office itu kita pisahkan. Termasuk kita minta juga KUA yang kita revitalisasi menyediakan toilet khusus untuk pengunjung. Jadi nggak berbagi dengan pegawai. Seharusnya seperti itu layanan publiknya. Ya, betul. Dan itu diakses mudah oleh pengunjung. Nah, nanti front office itu kita akan ada sentuhan interior yang terstandar gitu ya. Macam pakai prototype gitu. Betul, ada standar dan kita. Luasnya juga diatur, ada ketentuannya. Mejanya bentuknya, kemudian backdropnya. Kalau luasnya itu tergantung luas tanah sih ya. Tapi nanti ke depan itu kita akan atur juga bangunannya itu memenuhi standar gitu. Kalau 1 lantai bagaimana bentuknya, kalau 2 lantai bagaimana bentuknya gitu kan. Okay. Gitu. Nah, lalu balai nikah juga, balai nikah kita sentuh backdropnya seperti apa, pengaturannya bagaimana. Itu ada standar. Yang ketiga adalah ada ruang konsultasi. Ruang konsultasi bagi masyarakat yang tidak cukup penjelasannya singkat-singkat begitu. Dia ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam, maka dia masuk ke ruang konsultasi. Nanti ada petugas yang akan melayani dia, menjawab semua pertanyaan yang dia inginkan. Apakah itu termasuk ruang konsultasi keluarga? Termasuk, misalnya ada problem keluarga, dia ingin konsultasikan, silakan. Itu ya ada. Di masyarakat yang kehidupan keluarganya lagi kurang harmonis, lagi sedikit ada cobaan, dia kalau bingung berkonsultasi kemana, tidak perlu bingung ya, datang ke KUA saja. Datang ke KUA saja. Jadi jangan sampai masuk ke pengadilan lah, kalau mengenai masih
bisa diselesaikan itu ya. Kita konsultasilah ke KUA supaya kehidupan keluarga itu bisa berjalan selalu harmonis ya. Kita siapkan ruang konsultasi, kita siapkan layanan konsultasinya. Ada ruangannya, ada layanannya. Jangan ada ruangan tidak disediakan layanannya kan? Ada layanan gak ada ruangan. Nah itu juga problem. Jadi dunia harus ada. Di halaman. Ada layanannya, ada fasilitasnya untuk melayani itu. Nah ini yang 3. Jadi sentuhan yang paling kelihatan ada di frontliner ya. Jadi di front office, kantor yang di depan itu, ruang konsultasi dan di balai nikah. Kita sih pengennya semua di vinil gitu. Bukan keramik biasa, tapi vinil gitu ya. Agak mewah lah ya. Mewah, fresh. Jadi pengunjung merasa di looknya itu enak ya. Begitu buka pintu atau begitu di luar dihargai. Nyaman gitu ya. Iya. Pelayanan publik. Apalagi kalau konsepnya itu memang menyambut pengunjung, itu begitu masuk mereka sudah merasa tersambut dengan interiornya itu. Apalagi nanti ada petugas front office yang menggunakan seragam dan sebagainya. Itu area yang kedua sebenarnya. Jadi revitalisasi KUA ini salah satu hal yang cukup penting adalah adanya perubahan signifikan dari aspek infrastruktur. Infrastrukturnya itu yang pertama. Kalau di daerah-daerah saya sering kali lewat melihat gedung KUA ini baru-baru ini bagus-bagus ya. Iya bagus-bagus. Megah tapi kurang terstandar. Iya. Nah, salah satu aspek yang penting dalam revitalisasi adalah melakukan standarisasi. Gitu. Standarisasi itu ada. Pertama fisik tadi sudah ya, yang kedua standar pelayanan. Kayak ya. tadi fisik sudah selesai ya. Fisik sudah selesai tadi. Sekarang yang kedua standar pelayanan. Contoh begini, sebelumnya pengunjung kalau masuk ke KUA, dia barangkali menemui situasi dia bingung harus menjumpai siapa. Betul. Iya kan? Longan. Udah gitu orangnya juga duduk-duduk aja nggak ada yang nanya. Iya. Salam berkali-kali baru disambut. Waalaikumsalam. Gitu. Ini nggak boleh lagi terjadi. Okay. Jadi ada standar pelayanan SOP yang harus ditetapi, harus diikuti oleh petugas layanan. Setiap pengunjung selalu disambut oleh 2 orang. Bahwa sebelumnya tidak dilakukan itu berarti itu hal yang diakui ya? Iya, diakui. Makanya ada revitalisasi. Makanya kita latih front office khusus untuk begitu dan kita beri seragam mereka. Pengunjung juga tahu kapan dia selesai layanannya diterima dan kapan dia harus menerima layanan itu. Dan bagaimana proses itu dilakukan. Karena sebelumnya itu bisa dia diakses melalui gadgetnya. Jadi misal contoh yang sudah umumkan pencatatan nikah. Ya kan? Dia ingin tahu syaratnya apa. Nggak perlu datang ke KUA hanya sekedar mengetahui syarat. Cuma mau tahu syaratnya aja. Yang Sigit siapkan selama ini kan bisa diakses melalui gadget kan. Apa saja persyaratan nikah gitu. Kita mempublikasi layanan-layanan. Bahkan mendaftar bisa. Melalui online, mendaftar nikah. SIM-kah dan kemana dan. Ya, betul. Dan nanti dia datang sudah tinggal yang finishing saja. Tinggal bawa berkas aslinya. Nah, ketika mereka datang, mereka tahu apakah dia sudah bisa menyelesaikan urusannya atau masih harus datang lagi. Contoh begini. Dia datang untuk mengurus surat rekomendasi nikah. Yang tanda tangan kepala KUA. Kalau kepala KUA-nya ada, dia tahu kapan Mbak selesai nih. Oh silakan ditunggu, insya Allah 15 menit selesai. Silakan duduk di ruang tunggu. Atau kebetulan kepala KUA-nya lagi bertugas di luar. Datangnya sore nanti ketika menjelang kantor tutup. Petugas bisa mengatakan begini, mohon maaf pada saat ini kepala kantor kami sedang bertugas di luar. Mungkin hari ini belum bisa diselesaikan dan besok baru selesai. Hal-hal semacam ini. Nah, hal itu ada kepastian. Oke, masyarakat perlu tahu. Enggak masalah gitu ya. Yang penting ada kepastian. Oke, informatif ya. Informatif. Atau begini. Berarti kan yang tadi kan dia pulang, besok baru datang lagi kan. Ya. Atau begini. Mas, mohon maaf, ini kepala kantor kami sedang bertugas di luar dan datangnya 1 jam lagi. Mau ditunggu monggo atau ditinggal nanti datang lagi. Kan jelas itu. Nah, masyarakat enak. Iya, kepastian semacam ini itu harus dihadirkan nanti.
Itu yang kedua. Standar layanan. Belum OSP-nya, ya standar pelayanan. Dan banyak lagi ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, yang ketiga itu adalah transformasi digital. Udah zaman milenial ini masih manual-manual aja. Iya, makanya. Jadi nanti yang bisa digitalisasi kita digitalkan, gitu. Bahkan ini timnya Mas Bowo and the gang, yang staf sus ya, yang saya maksud, itu sedang mendesain, membangun super apps. Gitu ya. Staf khusus Menteri Agama. Ya, staf khusus Menteri Agama sedang membangun super apps. Itu nanti akan diinstal juga di KUA. Lalu KUA juga akan menjadi pusat data keagamaan. KUA di tingkat kecamatan itu. Di tingkat kecamatan. KUA juga akan menginstal early warning and response system. Ya, deteksi dan respon dini untuk konflik-konflik keagamaan. Itu. Lalu semua sistem yang ada di KUA akan diunifikasi atau diintegrasikan dengan super apps itu tadi. Jadi ada transformasi digital. Bahkan kartu nikah sudah digital sekarang. Iya. Ya kan? Tidak lagi fisik. Iya. Bukan fisik lagi. Dan seharusnya memang sudah seperti itu. Tapi kan masih ada sisa-sisa kartu fisik, ya itu kita bolehkan untuk dihabiskan lah. Ya. Lumayan buat koleksi di dompet. Iya. Dan memang berfungsi juga. Termasuk Sigit kalau pengen punya kartu nikah silakan minta saja. Bukan cari jalan lain kan? Iya, baik. Menikah lagi. Nah gitu. Jadi yang ketiga transformasi digital. Nah yang keempat adalah pengembangan layanan. Ya, pengembangan layanan. Jadi kalau tadi hanya didominasi oleh pencatatan nikah, sekarang banyak layanan-layanan. Maksudnya ini perluasan kapasitas layanannya ya, cakupannya? Cakupannya, jenis-jenisnya juga. Diperbanyak. Seluas apa? Luas sekali. Ada 4 direktorat di Bimas Islam. Setiap direktorat punya layanan. Kalikan saja. Iya. Kalau rata-rata 3 layanan, 3 kali 4 ada 12 layanan. Itu baru yang Bimas Islam? Ya, Bimas Islam. Di tempat saya saja, untuk Direktorat Bina KUA dan Keluarga Asing ada berapa banyak layanan? Mungkin ada 12 layanan mungkin. Belum direktorat yang lain. Banyak banget ya. Zakat wakaf. Nanti KUA akan jadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Nanti KUA akan menjadi pusat moderasi beragama berbasis komunitas. Belum lagi pusat early warning and response system, ya kan? Ada digital hub dan sebagainya. Jadi belum lagi fungsi haji ya, yang belum hajinya, iya. Halal juga. Saya menduga nanti KUA-nya akan banyak sekali, akan ramai sekali KUA itu di-engage oleh tempat-tempat lain. Kayak sekarang pencegahan stunting sudah KUA, ya kan? Pencegahan kawin anak ada di KUA. Kemudian moderasi beragama ada di KUA. Ditambah lagi nanti pemberdayaan ekonomi umat di KUA. Banyak betul ya. Iya. Dan memang semestinya seperti itu. Sudah semestinya. Karena dia adalah Kementerian Agama di level kecamatan. Layanannya banyak. Saya lebih suka dia adalah kantor layanan publik Kementerian Agama di kecamatan. Oke. Itu. Betul. Kantor layanan publik. Jadi di mana? Enggak usah pusing, Kementerian Agama meletakkan layanan publiknya di mana? Ada KUA. Masyarakat enggak usah bingung-bingung. Enggak usah bingung-bingung. Ke KUA aja kan dekat dengan kecamatan kan ya. Nah itu yang keempat ya jenis layanan. Yang kelima adalah perubahan paradigma layanan dan peningkatan kapasitas SDM. Ini paling penting. Peningkatan kapasitas SDM. Dan perubahan paradigma. Tadi itu yang kita bahas ini perspektif dasar Bimas Islam. Itu kan paradigmatik itu. Nah juga perubahan terhadap yang transformasi lah. Melakukan karena transformasi. mimpi besar revitalisasi tadi tidak akan berjalan tanpa paradigma dan peningkatan kapasitasnya. Gitu. Itulah 5 area perubahan di dalam revitalisasi yang penting kita laksanakan. Nah selebihnya kan fasilitatif kayak peningkatan BOP-nya gitu kan. Yeah. Kemudian melengkapi sarana prasarananya. Nah, kemudian perubahan regulasinya itu semua ya adalah hal yang sangat mendukung untuk itu. Kalau yang betul-betul menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat tadi yang 5 itu ya? Yang 5 itu nanti, ya 5 itu. Mimpi atau bukan? Sudah ada 6 KUA yang kita jadikan model. Di tahun ini sudah jadi ada 6 provinsi. Di Provinsi Lampung itu Lampung Tengah, tepatnya di KUA Gunung Sugih.
Itu. Kemudian yang kedua ada di Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, tepatnya di KUA Ciawi Gebang. Yang ketiga di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, di Kecamatan Kota Banjarnegara. Kemudian di Yogyakarta, di Kabupaten Bantul, di Kecamatan Sewon. Dan yang kelima di Jawa Timur, di Kota Sidoarjo, Kecamatan Kota Sidoarjo. Dan terakhir yang keenam adalah Sulawesi Selatan, di Makassar, di Kecamatan Biringkanaya. Ada 6 KUA model yang kita siapkan yang akan diduplikasi di KUA akan diduplikasi oleh KUA yang lain, dan tahun ini akan ada 100 KUA baru 2021. 100 termasuk yang 6 atau tidak? 100 baru. Oke, jadi 106. Ya, 106. 6 kan yang modelnya. Nah, diduplikasi untuk 100 KUA tahun 2021. Next. Kita berharap semakin banyak tahun depan. Dan cita-citanya sih 1000 KUA tahun depan. Wow, ambisius ya? Ambisius, ini proyek ambisius. Mudah-mudahan anggarannya juga bisa mengejar ambisinya itu. Tapi memang penting ya. Kalau nggak diawali ya nggak akan bergairah ya ininya. Pas semangat kita memperbaiki layanan. Untuk niat baik jangan ditunda-tunda kan katanya. Ya. Buat baik jangan ditunda-tunda. Jadi harapannya sih nanti ini akan berlaku di seluruh KUA seluruh Indonesia. Iya, kita akan perkuat ya dengan berbagai instrumennya, termasuk regulasi. Kita ini sedang menyusun analisis beban kerja karena rupanya ini penting. Ini penting untuk mengukur sebenarnya satu KUA kekuatannya kayak apa sih, yang kelengkapan apa yang harus diberikan kepada KUA ini. Kalau itu untuk studinya harus komprehensif banget ya. Betul. Untuk bisa melengkapinya, maka kita harus tahu beban kerjanya. Iya. Gitu. Kan tidak sama kan? Aspek harus dilihat ya. Iya, jadi tidak cukup hanya tipologi dan jumlah N. Betul. Itu kan awal dulu ya. Untuk mengawali oke lah, tapi sekarang ya sudah out of date, itu harus di-upgrade dan di-update. So yesterday. Bisa. Gitu. Oke. Mungkin ada pesan untuk teman-teman KUA yang saya yakin pasti juga nonton podcast kita. Ya, saya pesan yang saya garis bawahi adalah saya selalu mengingatkan Anda adalah wakil negara. Ya, Anda adalah wakil negara. Negara ini mengangkat Anda menjadi wakil. Pertanyaannya sebagai wakil, apa yang harus dilakukan oleh seorang wakil? Bolehkah wakil melakukan sesuatu di luar kehendak yang memberi wakil, yang memberi amanat? Menarik nih, di underline harusnya. Iya kan? Ya. Bolehkah saya mewakili Mas Sigit, tetapi pada saat saya melaksanakan apa yang diamanatkan pada saya menyimpang dari apa yang diinginkan. Bahkan menentang. Nah, jadi tolong ini direnungkan, wahai teman-temanku di KUA, bahwa kita adalah wakil negara, maka berbuat, berpikir, bertindak sebagai wakil negara. Gitu. Optimis revitalisasi KUA ini. Amin, insya Allah. Saya entah kenapa saya optimis. Aku menangani KUA sudah sejak 2011 dan trennya naik. Ya, jadi akan ada satu titik di mana goals dari revitalisasi KUA ini akan kita capai. Amin. Demi perbaikan layanan kepada. Memang a lot of work to do, tapi insya Allah. Ya. If there is a will, there is a way. Ya, insya Allah. Oke, thank you ya Gus Adit. Sama-sama. Bersama kita sampai 2 sesi loh ini. Thank you sekali lagi kepada Gus Dir yang sudah berkenan berbagi dengan kita, membedah kupas tuntas tentang program revitalisasi KUA pada Kementerian Agama yang menjadi salah satu program prioritas dari Bapak Menteri Agama. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you, dan kita akan berjumpa kembali pada podcast To The Point di Mas Islam edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.